harmoni. Baik, adik-adik semuanya, perkenalkan nama Bapak Egede Saputrawan dengan NIM 1911-03-1338 dari kelas 4B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini Bapak akan menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika di kelas tinggi dengan materinya yaitu penjelasan tentang bilangan prima, bilangan komposit, FPB atau faktor persekutuan terbesar, kemudian KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah adik-adik semuanya, langsung saja ke videonya. Baiklah adik-adik semua, kali ini kita akan membahas tentang bilangan prima. Apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu bilangan prima? Nah, bagi yang belum mengetahuinya, kakak akan menjelaskannya dulu pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kenapa 2 disebut sebagai bilangan prima? 2 itu disebut bilangan prima karena 2 dapat dibagi oleh 1 dan 2. Jadi sudah memenuhi apa itu bilangan prima, jadi 2 itu termasuk bilangan prima. Kemudian 4, kenapa bukan bilangan prima? Mari kita cari tahu bersama-sama. 4 bukan bilangan prima karena 4 dapat dibagi oleh angka 1, dapat juga dibagi 2, dan juga dapat dibagi oleh 4 atau bilangan itu sendiri. Jadi dari definisinya 4 bukan bilangan prima. Nah, kemudian adik-adik, kita lanjutkan materinya yaitu pada materi bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bagian dari bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Sehingga bilangan komposit dapat dibagi lagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan komposit kebalikan dari bilangan prima. Nah, adik-adik, untuk mempermudah pembelajaran, adapun contoh-contoh dari bilangan komposit tersebut. Yang pertama, yaitu bilangan 4, kemudian 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, kok bilangan 4 bisa dikatakan sebagai bilangan komposit? Karena 4 itu bisa dibagi oleh 4, bisa dibagi oleh 2, kemudian bisa juga dibagi oleh 1. Jadi 4 itu adalah termasuk bilangan komposit. Nah adik-adik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Nah, untuk mempermudah pengertian dari FPB dan untuk mempermudah memahaminya, Bapak di sini akan memberikan contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, adik-adik semuanya, di sini ada beberapa cara untuk mencari FPB. Salah satunya yaitu menggunakan pohon faktor. Sebagai contoh, kita akan mencari FPB dari 16 dan 20. Adik-adik, silakan lihat contoh faktor 16. Cara mencarinya yaitu sebagai berikut. Di sini telah disediakan gambar di mana telah diselesaikan dengan cara pohon faktor. 16 akan dibagi dengan angka prima terkecil yaitu 2. 16 bagi 2, 8. Kemudian turun lagi dibagi 2 menjadi 4. Kemudian dibagi dengan 2 sehingga hasilnya adalah 2. Maka bisa kita lihat di sini jumlah 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka faktor dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau bisa juga 2 pangkat 4. Nah, sebagai contoh berikutnya, kita mencari faktor dari 20. Caranya hampir sama seperti tadi, bisa kita lihat pada gambar.
di mana kita akan membagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Mari kita lihat bersama-sama adik-adik. 20 dibagi 2, dibuat formatnya seperti pohon faktor di sini. Hasilnya akan menjadi 10. Kemudian 10 kembali dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 5. Karena 5 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 2, maka kita bisa lihat hasilnya, yaitu adalah 2 dikali 2 dikali 5, atau bisa juga 2 pangkat 2 dikali 5. Maka adik-adik, setelah kita mencari seperti tadi itu, untuk menentukan FPB dari 16 dan 20, yaitu dapat dilihat faktor yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Nah, adik-adik semuanya, selanjutnya materi terakhir yaitu KPK. Apa sih itu KPK sebenarnya? Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Pengertiannya, KPK itu dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu sendiri. Untuk mempermudah adik-adik memahami tentang KPK, nah mari lihat penjelasan ini. Baiklah adik-adik, langsung saja kita bahas materi ini, yaitu sebagai contoh kita akan mencari KPK dari 12 dan 16. Hampir sama kayak tadi caranya adik-adik. Kita menggunakan pohon faktor. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, sudah disajikan gambar ini, yaitu caranya sebagai berikut. Kita akan membagi menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Dimana mencari itu 12 akan dibagi 2, maka hasilnya adalah 6. Kemudian kita akan bagi lagi dengan 2, sehingga akan berakhir di angka 3. Sehingga hasilnya kita akan dapat, yaitu 2 dikali 2 dikali 3, atau juga 2 pangkat 2 dikali 3. Itulah hasil faktor dari 12. Nah, kemudian kita akan lanjut mencari faktor dari 16. Sama juga seperti tadi adik-adik, tetapi Bapak akan ulang supaya adik-adik jauh lebih mengerti. Cara mencari faktor 16 ini menggunakan pohon faktor, yaitu caranya adalah kita akan membagi mula-mula dengan bilangan prima terkecil, yaitu adalah 2. Maka langsung saja kita operasikan pohon faktornya. 16 dibagikan dengan 2, hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Sehingga perhitungan selesai sampai di sini. Dapat kita simpulkan adik-adik bahwa hasil faktor dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau juga bisa kita simpulkan hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, adik-adik, setelah kita selesai menentukan faktor dari kedua angka tersebut, maka untuk mencari KPK-nya, yaitu dari 12 dan 16, caranya adalah kita dapat lihat dari faktor yang sama antara 12 dan 16. Dengan pangkat terbesar, maka KPK dari 12 dan 16 yaitu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1, yaitu hasilnya adalah 48. Baiklah adik-adik, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Semoga apa yang Bapak ajarkan hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Salam harmoni. Sampai jumpa di lain kesempatan.